Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulak jati sisi leuweung di Ceborana mah kucai. Belih tadi urutan bari malalaweung cik cobi urang uihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak? Semangat. Ayeuna teh lebet ka hari ke-15. Kalau Ramadan pasti geus hatam eta teh. Hitungan hari teh geus bae anu kaliwat 10 hari 20 poe deui kambangan. Geus kitu. Bahkan ibu-ibu mah rata-rata di setiap DKM gagaduhan jatah tadarusannya itu sampai tanggal 20 Ramadan. Kenapa Bu sampai tanggal 20 Ramadan? Karena dari tanggal 20 ke sana jatah tawaf di pasar baru dan pembuatan kue katanya. Itu rata-rata mawi digeberi ibu-ibu mah. Tos tepan subuh rata-rata tadarus sampai jam 10. Karena targetnya minimal 2 kali hatam. Kan tenan upami kadugi karena 3 kali hatam maka jadi rata-rata sampai jam 10 dari habis sholat subuh. Lagi tanggal 20 mah jadwal tawaf di Pasar Baru dan NSM. Bapak sekalian, untuk pembukaan saya ittiba ke moderator karena mempersingkat waktu dikenakan namanya juga kan kita itu kutil ya. Kuliah 3 menit. Namanya juga kultur, jadi kuliah 7 menit. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyampaikan dan berfirman. Kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ayat ini menyampaikan bahwasanya kita berkaitan dengan ayat ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, bermunajatlah kalian, maka apa yang kalian minta dan munajatkan Allah akan memberikan. Jadi kalau kita berdoa selama ini, Bapak ingin menjadi seorang yang kaya raya, beruk di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah imah, lubung labak seueur mamen, tapi sampai saat ini asari puhai ekonomi. Kalau Bapak ingin punya cita-cita dan berdoa selalu meminta dan bermunajat, ya Allah semoga Engkau jadikan istriku menjadi istri yang solehah, nu teu cerewet galak wae anger. Ibu-ibu ngadoa tiap pada sholat, ya Allah jadikan suami hamba menjadi suami yang bager, anger boga salah kita pedit keneh wae. Sampai saat ini belum diijabah. Lantas apa penyebabnya? Kejadian dan fenomena seperti ini itu sama. Kejadian seperti jamaahnya Imam Abu Lais. Ketika Imam Abu Lais sedang ada di kota Basra, selesai dia melaksanakan safari dakwahnya, kemudian didatangi oleh para jamaah, Imam, bolehkah saya bertanya dan bolehkah saya curhat? Bener kayak Mama Dede, curhat dong mah. Dulu itu para jamaah yang saya bangsa Imam Al-Fatih Abu Lais itu bertanya kepada Imam, wahai Imam, saya ada yang bertanyakan. Apa gerangan kata Imam? Saya
akan menanyakan tentang ayat Allah yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian maka senantiasa doamu dan munajatmu akan aku berikan, apapun itu. Kata imam, saya berdoa sampai saat ini, pagi berdoa, siang berdoa, sore berdoa, bahkan di malam hari pun saya selalu bermunajat. Tapi sampai saat ini apa yang saya munajatkan, apa yang saya pintakan, Allah belum mengabulkannya. Mendengar pertanyaan para jamaah ini, Syekh Imam Abu Lais hanya tersenyum aja, Pak. Maka kata Syekh Imam Abu Lais, tahukah Anda apa penyebab doa kalian belum terjawab? Tahukah kalian apa penyebab munajat Anda belum diberikan? Maka kata Syekh Imam Abu Lais, penyebabnya itu semuanya adalah, kata Syekh Imam Abu Lais, dikarenakan qalbul mayyitun. Hati kita maut. Dan yang tertolak doa kita itu bukan doanya yang salah, apalagi Al-Qur'annya kurang tepat, bukan. Dan setiap doa yang kita munajatkan pasti akan diberikan. Tapi dengan catatan, kata Syekh Imam Abu Lais, qalbun mayyitun, hati kita tidak termasuk dalam kategori yang mati. Kalau hati kita mati, otomatis Pak, kita tidak ada koneksi dengan Allah. Kita punya iPhone 17 Pak, hebat, gagah, saya canggih, tapi dia sinyalan biasa diaman tuh. Oh, amat kesekian. Ada manfaatnya? Paling bergagaya diteng-teng, wah iPhone-nya iPhone terbaru. Tapi tidak membawakan manfaat. Kenapa? Karena loading, Pak. Tidak ada jaringan dan koneksi. Ketika munajat kita, ketika doa kita, ketika permintaan kita tertolak. Kenapa tertolak? Karena antara kita dengan Allah itu tidak ada koneksi yang baik. Makanya Al-Quran menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi catatan doa yang akan diijabah itu adalah bila mana kita sudah dekat dengan Allah. Kita sudah dekat dengan Allah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, kata Rasul, yang menyebabkan doa kita tertolak itu adalah araftumullah wa lam tuqtahu haqqahu. Kita mengaku cinta terhadap Allah. Kita mengaku bahwa Allah Tuhan kita, bahwa kita mengaku dan menyadari seluruh dedikasi kehidupan saat ini aku akan berikan kepada Allah. Mengaku, tahu, akan tetapi walam tuqtahu haqqahu. Kita jarang melaksanakan apa hak kita terhadap Allah. Itu yang menyebabkan. Sementara kita ini, saat ini, kita lebih banyak menuntut apa hak kita dari siapa? Dari Allah. Padahal yang benar itu adalah kita harus lebih dahulu memberikan hak kita terhadap Allah. Karena masuk ilmunya, terkadang suka terjadi hari gawe alim dan lama alim, tapi gaji hayam kenging, gitu kan? Suka ada kejadian gitu, ujuk-ujuk datang kepada kita, Pak, masa meminta gaji saya. Bapak kan kita pun bingung, gaji apa, kerjanya apa, ujuk-ujuk minta gaji. Kita tes sholat tara, sholat juga jarang, hari pertama begitu orang sekalian sholat, doa anak tengah berebe Pak. Cik Allah teh kaget, naon sih ujuk-ujuk bentak, gitu kan? Padahal hubungan kita dengan Allah itu baik. Makanya kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Harus dekat dulu, Pak.
dengan orang yang punyanya. Kalau kita hubungan kita antara pegawai dan bos itu hidung dekat, kita tahu kita kita tahu apa yang disuka oleh bos kita, walaupun tidak minta kita berikan. Ketika bos sedang nunutan pangdamelkeun dibikinkan kopi kapal api, padahal tidak nyuruh, tapi kita tahu beliau sedang ngantuk, dibikinkan kopi kapal api. Apa kata bos? Alhamdulillah. Ketika kita tahu bos kita bapak tua anak bukan, kita beli nasi padang, padahal tidak nyuruh. Kita dibelikan nasi padangnya. Kata bos, walaupun bos kita tidak berjanji akan memberikan uang, tapi kalau kita rajin, walaupun kalau kita mampu mengambil hati bos kita, pasti akan diberikan, Pak. Makanya kerja dulu, tugas kita itu, Pak. Berikan dulu hak kita kepada Allah. Kalau hak kita sudah diberikan kepada Allah, maka uji da'wat da'i idza da'an. Kesalahan urang lebih banyak menuntut hak kita kepada Allah. Padahal yang benar itu adalah berikan terlebih dahulu hak Allah dari kita. Hak kita kepada Allah. Itu yang benar. Kalau kita sudah mampu memberikan apa yang menjadi hak kita kepada Allah, maka kata Allah, uji da'wat da'i idza da'an. Maka apapun yang kalian minta, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian munajatkan, Allah itu akan memberikan secara ketat. Asalkan satu syaratnya, berdekati dulu Allah dengan baik, dengan cara banyak melaksanakan perintah dan apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita upayakan apa yang menjadi hak Allah dari kita, utamakan dan dedikasikan seluruh kehidupan kita. Maka janji Allah, ujibu da'wat da'i idza da'an. Barakallahu lakum. Semoga ada guna dan manfaatnya. Yang benar dari hukum Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Semoga Allah melimpahkan rahmat, maghfirah, hidayah kepada kita semuanya. Sebelum saya menutup kultum ini, saya bertanya terlebih dahulu kepada para jamaah. Takutnya saya salah ketika pelaksanaan nanti tarawih. Bapak-bapak, ibu-ibu senang yang panjang atau yang pendek? Yang pendek. Mau dibuat kecepatan berapa, Bapak? Itu saja Bapak sekalian, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semuanya. Semoga kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah saum selama sebulan lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.